Orang penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Menggerak, memulihkan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Membangkitkan semangat, inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk berjuang terus menggerakkan, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Orang penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Menggerak, memulihkan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk berjuang terus menggerakkan, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Orang penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna,
memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk kedua terus belajar, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Orang penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Menggerak, memulihkan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk kedua terus belajar, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Orang penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Menggerak, memulihkan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk kedua terus belajar, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan.
semangat membara tak tertahan. Terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna. Bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Menggerak, memurnikan ilmu dan pendidikan. Tak kenal lelah, tiada henti berjuang. Terus menggerakkan, tak pernah berhenti. Menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Berjuang terus menggerakkan, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Chelsea, tadi ibu dengar dari guru piket, katanya Chelsea dan sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan Chelsea, sudah berapa kali Chelsea terlambat, nak? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Baik Chelsea, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Chelsea, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Chelsea sering terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Chelsea sering datang terlambat? Maaf, Bu. Saya terlambat karena tinggal di kosan sendiri dan tidak ada yang bantu membangunkan setiap hari. Saya memang sulit bangun pagi karena alarm sering tidak cukup membangunkan saya. Jadi saya akhirnya terlambat. Chelsea tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oh, Bu. Kalau sering terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu. Menurut Chelsea, keyakinan kelas apa yang sudah Chelsea langgar? Disiplin. Menurut Chelsea, disiplin itu perlu nggak untuk Chelsea? Perlu, Bu. Kalau bertani sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan kita juga melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal tadi terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering terlambat. Iya Chelsea, sikap yang baik sudah Chelsea lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Chelsea, apa yang Chelsea lakukan agar tidak dapat lagi ke sekolah? Saya akan mencoba untuk tidur lebih awal dan menggunakan lebih dari 4 alarm. Ide yang bagus Chelsea. Bagaimana jika kita juga membuat jadwal harian untuk Chelsea, termasuk waktu tidur dan bangun? Ibu yakin dengan sedikit bantuan dan penyesuaian, Chelsea bisa melakukannya. Baik, Bu, saya akan mencoba saran-saran tersebut. Makasih Chelsea, ibu senang melihat kamu berusaha. Ingat, kita semua di sini saling mendukung. Jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk berbicara dengan ibu. Kita pasti bisa menemukan solusinya bersama. Silakan kembali ke kelas ya. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuna, ibu dengar dan teman-teman, kamu tengkar ya sama Mimi? Iya, Bu, karena memang nggak mau tiket, terus saya tegur. Jadi nggak terima, akhirnya kami bertengkar. Ibu ngerti, kalau ada yang nggak mau piket, pasti ibu juga marah seperti kamu. Apakah Yuna bertengkar? Ada hal yang besar? Enggak, Bu. Menurut Yuna, keyakinan kelas apa yang Yuna langgar? Menghormati orang lain. Menurut Yuna, menghormati orang lain penting nggak? Penting. Kalau menurut Yuna penting, keyakinan apa yang Yuna lakukan bila sedang marah?
Saya harus menahan emosi dan sabar. Jika ada yang tidak piket, saya akan lapor ke ibu saja. Nah, itu baru murid yang hebat. Silahkan Yuna kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea, kelas 10-6. Terima kasih Bu, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya telah lakukan. Saya akan membuat jadwal harian termasuk waktu tidur lebih awal dan saya akan menggunakan alarm lebih dari 1 supaya saya tidak terlambat ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Wahina, dipanggil Luna, kelas 6. Terima kasih Bu, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Jika ada teman yang tidak piket, saya akan menahan emosi dan bersabar. Kemudian saya akan melapor ke Ibu sebagai wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kegiatan kita kali ini, yaitu mempresentasikan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai tugas dalam kegiatan pendidikan guru bergerak angkatan 10 Papasaran. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Gusri. Kemudian di sini ada fasilitator saya, Ibu Fitrawati, dan pengajar praktik saya, Bu Herlina Sumarti. Belakang dari disiplin positif yaitu siswa merasa peraturan itu mengekang dan tidak begitu dipahami oleh siswa, karena selama ini jika siswa melakukan pelanggaran di sekolah, maka siswa akan mendapatkan hukuman sehingga cenderung menyakiti mental siswa. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Boleh saya minta bantu untuk 2 orang, mungkin Pak Hendy dengan Pak Sabar, boleh maju ke depan sebentar saja, supaya lebih dapat ininya. Ya. Nah, di sini Pak Hendy sebagai A dan Pak Saran sebagai yang B ya. Nah, misalnya Pak Hendy punya ini, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang tak berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala gaya. Buatlah kepala tangan teman Anda B utara. Jadi Pak Hendy yang misalnya Pak Hendy bayangkan deh sesuatu yang paling berharga dalam hidup Pak Hendy. Sudah? Wah, kemudian itu kemudian Pak Edi taruh di tangan. Nah, sudah? Ini Pak. Nah, ya, ini kertas. Sudah ditulis gitu ya. Nah, hadap ke Pak Saran. Ya, Pak Saran, bagaimana caranya Pak Saran bisa minta itu kertas dari dia? Minta yang dia sangat berharga itu. Boleh dibujuk, boleh dipaksa. Silakan Pak. Bagus. Saya akan beritahu kan dulu adanya rahasia. Jadi saya jawab dulu kan. Jangan sendiri juga nggak saya. Ini sangat berharga, Pak. Ini saya tidak bisa berikan sebab itu dalam rangka ingin. Oke, nah, kemudian gantian sekarang Pak Saran yang punya, Hendy yang minta. Ya, yuk silakan. Ya, tahan Pak ya. Ya, silakan Pak Hendy. Boleh bujuk, boleh paksa, boleh dibuka tangannya sampai mau. Ini kan Hendy ya. Dan di bawah bapak saya di bawah bapak saya boleh minta sesuatu yang kita lakukan. Sangat berharga buat Pak, pasti berharga buat Pak. Saya mau berbahagia yang bisa diberikan Hendy pada Paksa Pak Hendy.
lebih dari satu Bapak, atau mungkin kalau bersama Bapak baru bertahan. Kalau tidak ada satu, dia jawab itu Pak bisa diberikan happy. Oke, sudah. Terima kasih. Ini simulasinya supaya lebih mudah saya menjelaskan kemudian ya. Oke, jadi apa sih tadi yang kita lakukan itu perubahan paradigma, bahwa ternyata boleh lanjut tanya perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Jadi di sini Pak Hendy itu tadi mempunyai sesuatu yang berharga, itu sesuatu yang berharga itu dia tidak mau berikan, mau dipaksa, mau dibujuk, tidak akan dia berikan. Jadi itu haknya Hendy atau haknya pasaran? Haknya si Hendy sendiri, kakak Hendy sendiri ya. Begitu pun dengan pasaran, ketika pasaran yang punya orang meminta dengan baik pun, dengan bujukan, dengan paksaan, dia tidak akan memberikan karena hak untuk memberi atau tidak itu hak yang punya ya kan. Nah seperti itu juga kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru ternyata mengalami ilusi. Apa itu? Ilusi guru mengontrol murid. Ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai guru kadang merasa aku loh yang punya hak untuk mengontrol murid itu. Kamu harus seperti ini, kamu harus itu. Kalau dia mau dia akan lakukan, ya kan? Tapi kalau dia tidak mau, apa dia akan lakukan? Tidak akan ibu-ibu, bapak. Nah, jadi itu hanya ilusi bagi kita ketika kita merasa kita bisa deh memaksa dia, kita bisa membuat dia bersalah supaya dia mau ikuti keinginan kita. Tidak, itu hanya ilusi. Dia lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan nilai Pancasila. Nah, jadi kita sekarang, ayo kita belajar merubah paradigma kita dalam mendidik anak kita, yaitu tujuan kita adalah mewujudkan anak kita nanti mempunyai profil pelajar Pancasila. Next. Kalau bukunya dan bentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas melibatkan semua siswa dalam kelas. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nanti lebih jelasnya di slide selanjutnya ya Ibu Bapak. Tujuan kita adalah menciptakan siswa yang merdeka dan memiliki sifat disiplin dari diri yang kuat. Jadi bukan karena kita yang memaksa, tapi dari dirinya sendiri. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika sesuatu kesadaran sudah bisa berdiri sendiri, akan berdampak dengan yang lain dan insya Allah satu sekolah akan mempunyai nilai-nilai kebaikan secara universal. Kemudian langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan membuat rancangan kegiatan rapat koordinasi internal sekolah. Jadi kita kan sering mengadakan kegiatan rapat ya. Kemudian melakukan rapat koordinasi dengan para guru untuk melakukan berbagai praktik baik, pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang saat ini berlangsung. Nanti kita akan jelaskan keyakinan kelas itu apa, segitiga restitusi itu apa. Dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat keyakinan kelas, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, dukungan dari seluruh warga sekolah agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Jadi bukan hanya kami pribadi itu bisa sukses, budaya positif sekolah tidak bisa sukses hanya karena kami pribadi, tapi perlu dukungan dari semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan juga siswa kita. Ya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, tentu sarana yang pertama ya. Ya, orang tua sebagai mitra pengasuhan positif dalam menerapkan budaya positif di rumah. Jadi kalau misalnya budaya positif itu sudah orang tua terapkan di rumah, insya Allah kalau ke sekolah lebih mudah kita mengarahkan anak kita ya, Bapak Ibu ya, setuju? Nah, ini adalah poin-poin dari disiplin positif. Pertama tadi kita sudah belajar perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nah, ini ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Nah,
5 hal inilah yang kita nanti akan pelajari dari karakter anak kita. Ketika 5 hal ini terpenuhi, insya Allah mereka dengan mudah mengikuti apa yang kita minta atau yang kita sudah sepakati. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada di guru. Jadi guru punya 5 macam kontrol, yaitu pertama sebagai penghukum hukum. Kita ini kebanyakan sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus begini, begitu, kamu terlambat, kamu tidak memakai perlengkapan yang lengkap, ya kan? Kita posisi penghukum. Kemudian ada posisi membuat rasa bersalah. Itu pun saya lakukan kemarin-kemarin. Tapi setelah mengikuti CGP akan saya ubah. Membuat rasa bersalah, ayo dong, kamu itu mengecewakan ibu, bukan sudah punya kesepakatan, kok kamu tidak melakukan sesuai kesepakatan kita. Itu kan kita membuat mereka merasa bersalah kan. Kemudian sebagai teman, ayo nak kerjakan, masa kayak gini aja nggak bisa gitu kan. Sebagai teman, kita kan kadang memberinya seperti teman kan. Nah, maksud kita supaya kita diterima sama mereka, ternyata itu masih kurang tepat. Nah, yang di sini untuk membuat itu positif yaitu dengan sebagai pemantau. Pemantau itu dengan peraturan. Jadi misalnya kita sudah menerapkan peraturan, di dalam peraturan itu pasti ada namanya konsekuensi ya kan. Jika kamu tidak melakukan A maka akan dapat B. Jika kamu tidak melakukan C akan mendapat D. Ya kan? Nah, di situ posisi pemantau. Jadi dia memantau apa yang dilakukan dan apa konsekuensinya. Tapi yang terbaik adalah Bapak Ibu. Yang impian kita semua di sini, kita sebagai guru itu posisi kontrolnya adalah manajer. Apa itu manajer? Bijak menyikapi suatu masalah. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan jangan langsung hukum, jangan langsung menjat, jangan langsung inilah. Kita panggil dulu baik-baik. Nanti kita akan terapkan tiga restitusi. Akan di slide selanjutnya. Nah, di sini disiplin positif. Dalam budaya kita kata disiplin dipakai sikap dan persangkaan dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa ada unsur dari luar, misalnya sogokan, ancaman, hukuman seperti yang tadi kita simulasikan ya. Kemudian peran pendidik. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku berdasarkan acuan, yakni nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intinya adalah murid melakukan sesuatu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Itu kebutuhan dasar manusia. Lebihnya kita di sini seakan kita sebagai guru, jadi kita melihat kebutuhan dasar murid-murid kita. Apa itu? Bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kemuasaan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa itu melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Maksudnya, nah nanti kalau kamu ini bisa jawab ini nanti aku kasih hadiah loh. Itu imbalan. Ya, kemudian itu masih berarti motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Keinginan untuk belajar kan. Kemudian menghargai, ini yang kita perlu, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan ciri dari dalam diri. Jadi dia menyadari bahwa belajar itu bukan untuk orang lain, belajar itu untuk dirinya sendiri. Itu akan lebih mudah kita ketika nanti kita mengajar atau menghadapi mereka dalam suatu masalah. Ya. Ini yang tadi saya bilang, bahwa kita itu sebagai guru suka menghukum, ya, atau juga ada yang memberi imbalan, penghargaan. Nah, kita lihat kenapa kalau dikasih hukuman itu menyakitkan tidak? Menyakitkan ya, tidak nyaman, menakutkan, menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu cenderung berbohong. Kemudian siswa menjadi rendah diri kalau kita sering menghukumnya. Kemudian penghargaan, kalau kita memberi penghargaan, loh bukannya bagus memberikan penghargaan.
bagus dalam jangka pendek, tapi ketika dalam jangka panjang itu tidak efektif. Kenapa? Dan merusak hubungan. Sebab ini, jadi ketika yang satu dikasih penghargaan, yang lainnya, ini tahu aja, yang kita dia pakai buruknya di sini, ya kan? Kemudian menghasilkan kreativitas. Aman ini kalau timbul kesadaran dari dalam dirinya, maka dia akan lebih berekspresi, ya kan? Jadi tidak ada target, itu hadiah, jadi dia akan mengeluarkan yang terbaik dari dia. Tapi kalau dikasih hadiah, itu aja targetnya. Kalau udah dapat ya udah, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan mencari hal-hal di luar yang lebih inovatif. Ya, merampas hak menghargai diri sendiri. Karena tadi itu kita udah menghargai dia dengan dari kita, bukan dia menghargai diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu berhasil, kita merasa senang nggak? Kita merasa berharga nggak? Oh, bisa ya, itu kan menghargai diri sendiri. Tapi ketika kita menghargai hadiah dari di luar, dari orang lain, ya itu aja yang dia dapat. Jadi merampas hak menghargai diri mereka sendiri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah sekarang di Tubuh Merdeka tidak ada sistem ranking ya Bapak Ibu ya, karena ranking itu bukan segala-galanya. Bagi kita yang sudah melihat alumni beberapa tahun ke depan itu, kita udah lihat ternyata yang satu bukan juga yang dalam kehidupan ini menjadi orang yang paling hebat, dan yang tidak punya ranking itu menjadi orang yang bisa disebut saja tidak seperti itu. Apa harus keyakinan kelas? Nah, kita gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Misalnya kita di jalanannya menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu zaman COVID kemarin, harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan itu cenderung gini, ada yang berkata peraturan itu ada untuk dilanggar, ya kan Bapak Ibu? Tapi ketika keyakinan yang dibuat karena itu dari dalam dirinya, insya Allah dia tidak akan melanggar. Nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau misalnya anak habis minjem buku dan ditaruh pada tempatnya, kalau peraturan kembalikan buku pada tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, ayo keyakinan kelas kita apa yang tanggung jawab kan? Kalau habis pakai barang harus dikembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jangan ganggu pas kita lagi ngajar, dia saling ganggu ya kan? Siswa kita itu kadang. Dan kita kalau usah bilang jangan ganggu. Ayo keyakinan kelas kita apa? Menghormati orang lain seperti itu. Kalau selanjutnya itu banyak. Nah, kemudian sebagai seorang guru kita harus mempunyai posisi manajer. Posisi manajer itu bisa kita capai ketika kita memahami tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap nilai dirinya. Jadi kalau kita berbuat salah itu nggak, tanpa kita hukum mungkin dia sudah merasa bersalah kok dalam dirinya. Ya, kita akan berkata di sini. Kalau menstabilkan identitas dengan restitusi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan kesalahan itu. Dan yang kedua, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita menstabilkan dulu identitas yang kesalahan-kesalahan tadi ya. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Contoh kata-katanya kita sebagai guru begini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita memvalidasi dulu kebutuhannya. Kemudian yang contoh kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanya, jangan langsung kamu ini, jangan. Kita tanya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kok sampai ada terjadi seperti ini kan? Pasti ada yang ini. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap
Misalnya dia ada anak nih lagi piket, temannya tidak mengerjakan piket, ya kan? Kemudian dia bertekad menegur, kamu harus piket, kenapa kamu nggak ngerjain gitu? Dia boleh melakukan itu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya tadi berkelahi menyuruh piket ya. Ini dipanggil, ayo mungkin kamu bisa lebih bersabar, menahan emosi, lapor aja ke wali kelas, itu wali kelas yang menindak. Jadi tidak perlu ada perkelahian, masalah pun tetap selesai. Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh kata-katanya gini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Karena kita udah membuat tadi keyakinan kelas ya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Mau seperti ini terus? Tentu kamu ingin menjadi lebih baik kan? Dan apa yang kamu rasakan dengan berbuat seperti ini? Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa perasaan kita menjadi orang hebat? Atau bisa ditanggapi sedikit? Nih, saya beri satu contoh. Chelsea tadi minggu tengah dari UGM karena ini Chelsea dan sering datang kenapa dia? Menurut dikatakan Chelsea sudah berapa kali yang sudah angkatkan? Sudah 5 kali sering kita angkat itu sampai kesalahan bukan? Ya. Baik Chelsea, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan nanti kita diselamatkan dari kesalahan semua dan berusaha Chelsea tidak dari solusi bersama ya. Chelsea sering terlambat pasti punya alasannya. Pasti Chelsea sering datang terlambat
Oh iya, Ibu Rini silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini, Budi Agustin Kalima. Di sini tadi saya sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan tentang, kalau nggak salah, tentang kalau bisa guru seperti ini aja, gitu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang, ya, bukan sekarang sih, dulu juga seperti itu. Masih ada guru-guru yang masih tadi yang menghukum. Nah, misalnya guru punya kesepakatan kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jadi siswa harus mengikuti aturan-aturan dari guru seperti itu. Yang kalau saya dengar tadi itu adalah mematikan kreativitas anak dan mental anak. Nah, memang benar sih kalau anak sering diberikan hukuman terus mengikuti semua aturan daripada guru, memang mematikan kreativitas anak. Tapi ada alasan guru tersendiri, bukan saya pribadi ya. Mungkin ada beberapa guru mengatakan, oh ya harus seperti itu dong, siswa harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau nggak anak mengejar, karena saya juga seperti itu dulunya. Nah, bagaimana pandangan guru, mungkin Guru Sri tentang guru yang masih sebagai penghukum, bukan sebagai manajer. Oke. Terima kasih Bu Rini. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saya terhadap guru-guru yang masih menerapkan hukuman? Sepertinya gurunya yang perlu direstitusi, bukan siswanya lagi. Ya, kita sekarang ini makin maju. Pikiran kita jangan mundur. Jadi pikiran kita harus maju. Kita harus menerima ilmu-ilmu yang baru. Sebenarnya ini ilmu pakai hati sih sebenarnya Bu ya. Ketika dia memakai hatinya nggak sulit kok. Itu antara hati dengan ego. Ketika kita menerapkan hukuman itu cenderung ego kita yang lebih tinggi daripada pakai hati kita. Jadi kita panggil, mungkin dengan mengikuti kegiatan seperti ini menambah pengetahuan bahwa seperti ini. Nah, kalaupun misalnya, Bu, sudah saya restitusi, sudah pakai keyakinan kelas, masih anaknya itu melanggar-langgar, ya kan Ibu, Bapak Ibu, sering terjadi seperti itu kita boleh mundur menjadi posisi pemantau. Pemantau itu dengan menerapkan konsekuensi. Ada kan tadi yang restitusi, ada konsekuensi. Konsekuensi itu kita tetap ada peraturan yang jika dia tidak berhasil direstitusi, jadi restitusi itu bukan paksaan. Kita tidak memaksa guru untuk merestitusi, tidak. Tapi itu pilihan. Ketika restitusi ternyata tidak berjalan lancar, baik dari siswa maupun dari guru, kita pakailah konsekuensi. Nah, konsekuensi kan kalau dia melakukan A, kita kasih kena sanksi B. Dan sanksinya di sini adalah yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya pelajaran agama, dia tidak menyelesaikan tugasnya, ya berilah sanksinya menyelesaikan pelajaran agama itu. Bukan dia pelajaran agama dia tidak menyelesaikan, suruh lari dari lapangan, itu tidak relevan. Seperti itu Ibu, bagaimana? Oke. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Silakan Ibu. Oke Bu, saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan dibuat bersama dengan murid dan guru. Nah, bagaimana cara guru menyikapi jika keyakinan kelas yang dibuat antara siswa dan guru itu ternyata lebih banyak menguntungkan siswanya yang kita tahu notabene apa yang mau dimau siswa. Sedangkan guru berharap keyakinan kelas itu untuk kebaikan kedepannya peserta didik kita, atau melatih karakter peserta didik kita. Nah, gimana tanggapan Ibu soal itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Dina atas pertanyaannya. Jadi bagaimana membuat keyakinan yang tidak menguntungkan salah satu pihak, baik itu muridnya saja atau gurunya saja. Namanya manusia selalu ingin menang ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Coba saya menanggapi, jika ada yang kurang puas boleh diganti ya. Jadi ini proses pembuatan keyakinan yang kelas dulu, karena ini ternyata terjadinya setelah terjadi ini keyakinan kelas terbentuk, tapi di tengah jalan itu ada yang melanggar, ya kan? Ada yang mau seenaknya sendiri. Itu berarti kita merefleksi kembali, merefleksi keyakinan yang tidak menguntungkan salah satu pihak, baik itu muridnya saja atau gurunya saja. Namanya manusia selalu ingin menang ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Coba saya menanggapi, jika ada yang kurang puas boleh diganti ya. Jadi ini proses pembuatan keyakinan yang kelas dulu, karena ini ternyata terjadinya setelah terjadi ini keyakinan kelas terbentuk, tapi di tengah jalan itu ada yang melanggar, ya kan? Ada yang mau seenaknya sendiri. Itu berarti kita merefleksi kembali, merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kita kurang tepat? Apakah di depan ini tadi membuat keyakinan
misalnya, Bu, kita di jam pergantian pelajaran itu jangan masuk-masuk dong, istirahat dulu 5 menit gitu ya kan. Nah, tapi gurunya ini karena semangat terima, ibu mau langsung masuk, ibu mau langsung ngajar. Jadi kita cari win-win solution. Ibunya tetap bisa masuk ngajar, kemudian muridnya juga menerima dengan senang hati. Karena Bu, percuma ketika kita masuk ngajar, anak belum siap kondisinya, kita masuk ngajar terus langsung saja tanpa istirahat jeda, itu nggak akan masuk. Lebih baik kita memberikan yang 5 menit itu dan anak sudah siap, jadi kita mengajar tuh enak. Ketika kita anak tidak siap, dia akan cari gara-gara, dia akan cari hak, entah dia main HP, ngobrol sama temannya, atau cuekin kita, itu akan terjadi. Lebih baik di awal tadi membuat keyakinan kelas kita juga sama-sama sepakat. Jadi kalau ketika masih ada yang nanti gimana kalau misalnya ternyata dia melanggar kesepakatan, ya kan, dipanggil, jangan di tempat. Kalau di tempat itu akan mempermalukan dirinya, menjatuhkan harga dirinya, itu tidak baik. Jadi kita panggil di lain waktu, kita tanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Dia pasti kok bisa, dia akan jawab dari hatinya yang paling dalam, dia nanti akan menyadari. Seperti itu, Ibu, bagaimana? Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya, alhamdulillah. Kalau begitu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya mohon maaf lahir dan batin. Jika ada yang baik, boleh diambil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar selama 1 semester dengan segala cerita di kelas kita di 10.5 ya. Kemudian kalian sering kan melihat peraturan-peraturan di sekolah kita. Peraturan itu menyenangkan atau malah membuat kalian tertekan? Menyenangkan. Ketika kalian melanggar peraturan, kalian dapat apa? Itu kalian senang? Berarti peraturan itu dibuat bukan atas dasar dari diri kalian sendiri kan? Makanya kalian tidak menyukai peraturan itu. Bagaimana kalau hari ini kita mengganti peraturan dengan keyakinan kelas? Kalian tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah peraturan-peraturan yang datang dari diri kalian sendiri, kesadaran kalian sendiri. Paham? Coba apa sih yang kalian inginkan di dalam kelas kalian? Ke sekolah seperti apa sih yang kalian inginkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Agnes silakan. Datang di sekolah tepat waktu. Yang bersedia? Oh ya, Bella. Berteman dengan siapa saja. Oh, boleh. Mau berteman dengan siapa saja. Oke, selanjutnya ada lagi. Menghormati guru. Menghormati guru ya. Betul. Nah, kalian sudah bisa membuat keyakinan kelas itu seperti kata Alia tadi apa ya? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu itu termasuk disiplin, termasuk tanggung jawab. Kemudian tadi bulan apa? Ya, Mau berteman dengan siapa saja. mau berteman dengan siapa saja berarti menghormati sesama. Menghormati sini bukan hanya menghormati sesama teman, tapi dengan guru juga bisa. Kemudian apa? Guru. Menghormati guru, yes, termasuk tadi menghormati orang lain. Oke, sekarang ibu punya kertas sticky note untuk kalian isi. Setiap siswa pasti memiliki kelas impian. Nah, kalian tuliskan impian kalian di sini. Cukup 1 impian kalian tuliskan. Kemudian nanti kalian tempel di sini. Untuk selanjutnya akan ibu kelompokkan. Kita kelompokkan bersama. Dan terakhir kita akan membuat keyakinan kelas ya. Bagaimana, setuju? Setuju, Ibu. Tulis ya. Bagaimana? Sudah
Apa aja ini isinya? Nah, alhamdulillah kalian bersemangat dalam membuat keyakinan kelas ya. Di sini Ibu lihat kalian sudah beberapa menulis keinginan kalian terhadap kelas kita, terhadap sekolah kita. Kemudian dari pendapat-pendapat kalian ini, Ibu kelompok besarkan menjadi kolaborasi, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati. Kita kelompokkan bersama ya. Berteman dengan siapa saja? Berteman dengan siapa saja? Masuk menghormati atau kolaborasi? Kolaborasi itu kan bekerja sama. Saling menghormati. Kelas yang selalu tertib dan bertanggung jawab terhadap tugas maupun pekerjaan masing-masing. Tanggung jawab. Datang tepat waktu. Kemudian mempunyai kekompakan dalam kelas. Memiliki teman yang solid atau membantu teman ketika sedang kesusahan. Kelas yang dapat bekerja sama dengan baik. Kelas yang siswa-siswinya tertib dan menghormati guru. Saling menghormati. Disiplin. Disiplin ya. Disiplin. Mau bekerja sama melaksanakan piket. Tanggung jawab. Memiliki kelas yang solid. Yang seru dan tertib. Kalau seru itu berarti kita harus apa? Kompak kan? Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Tanggung jawab terhadap tugas-tugas ya. Kemudian kelas yang kompak dan solid. Masuk kan? Kolaborasi. Kelas yang bersih dan juga tertib. Tanggung jawab. Menghormati guru. Kelas yang saya impikan dalam kelas yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap teman dalam kelasnya. Menghormati atau kolaborasi? Menghormati. Karena rasa peduli kan? Ya. Kami menginginkan kelas yang solid dan tidak terbagi-bagi. Hanya tidak berkelompok-kelompok gitu ya. Menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Menjaga kebersihan lingkungan. Impian kelas. Kelas yang saya impikan ialah kelas yang dimana semua siswa mampu bekerja sama dengan baik dan terciptanya suasana yang kondusif. Setiap siswa mau berkelompok dengan siapa saja. Kelas dengan toleransi yang tinggi. Bisa diajak kerjasama. Nah, yang terakhir kelas yang bersih. Oke, sekarang sudah kita lihat pendapat kalian ingin membuat keyakinan kelas itu ada 4, yaitu kolaborasi, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati. Nah, untuk
keyakinan kelas yang kita buat, kita tanda tangan. Jadi kita itu berkomitmen terhadap keyakinan kelas yang kita buat ya. Nanti secara bergantian ke depan tanda tangan ya. Sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Silakan nak maju satu persatu untuk tanda tangan. Ya, boleh langsung berdua sambil menunggu teman-teman di sini. Nah, ya, lanjut. Tulis nama panggilan di bawah ya. Lanjut. Nama panggilan. Lanjut. Dengan nama panggilan. Lanjut. Kalian di sini kelas 15 sudah menandatangani keyakinan kelas dari beberapa pendapat yang kalian sudah utarakan ya. Nah, tanda tangan di sini adalah komitmen kalian. Ketika kalian melakukan kesalahan, kita akan perbaiki, kita akan kembali ke keyakinan kelas kita ya. Oke, apa aja keyakinan kelas 15? Keyakinan kelas 15. 1. Kolaborasi. 2. Tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Saling menghormati. Oke, bagus. Siap melaksanakan? Siap. Karena keyakinan kelas berasal dari hati kita masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.